Roadshow. 1 2 3 cek 1 2 Roadshow. 3. Kita dua arah. Tes. Cek. Lima, 4, 3, 2, 1. Kalau dari segi agama ya kira-kira kan dalam pemberitaan itu ada hal-hal yang perlu kita pertahankan ya, supaya bagian dari dakwah dan sosial ini bisa benar-benar mengena berikutnya. Kalau begitu banyak tadi tuh arus informasi dan begitu dengan luar biasa memberikan rambu-rambu dan antisipasi. Ya, mungkin ada anjuran dari agama. Sebetulnya Al-Quran membagi ada beberapa jenis qaul ya. Saya belajar dari Allah yarham ayah saya. Misalnya ada qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan layyinan, qaulan sadidan, dan seterusnya. Jenis-jenis penyampaian yang masing-masing itu misalnya seperti qaulan maisura, penyampaian yang memang mudah. Jadi beliau tadi menyampaikan bagaimana menulis berita dalam tanda petik tapi menjadi kisah yang menyentuh begitu. Sebetulnya Al-Quran hampir 60% ayatnya itu kisah. Cerita. Iya, betul. Cerita. Ya, itu karena kita dalam makhluk, saya ini menerjemahkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi sebelum sampai ke situ, satu saat di sekolah kami, Pak Kis, itu ada anak yang ditugaskan gurunya untuk pasang quote-quote inspiratif. Ya. Lalu beliau pasanglah, didesain dengan bagus, quote dari Tan Malaka, dari Madilog, bagi pembukaan. Kurang lebih kutipannya itu, kata Tan Malaka, saya ini tidak suka menghafal, gitu. Karena hafalan itu membuat manusia seperti robot, gitulah kurang lebih. Waktu saya lihat desain itu, saya bilang, pinter nih anak. Kenapa? Sebetulnya dia sedang titip pesan pada gurunya dengan banyak-banyak kasih hafalan. Cuma dia pilih itu ya. Pinter nih anak. Dan oleh gurunya dipilih, dipasang di tembok sekolah. Ya. Terus saya waktu ngobrol sama anak, saya bilang, tahukah kalian apa yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan lainnya? Membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya? Nah, satu di antaranya saya bilang adalah hanya manusia yang bisa menghafal. Makhluk lain tidak bisa tuh menghafal ya. Jadi kalau misalnya menghafal itu karunia sebagai manusia, saya bilang gitu. Nah, tapi sebetulnya Allamahul bayan bagi saya ada hal yang lainnya lagi, yaitu hanya manusia lah satu-satunya makhluk yang bisa bercerita dan hidup dengan cerita yang dia yakini, hidup dengan narasi. Karena itu misalnya qaulan maisura, qaulan ma'rufa, qaulan layyinan itu akan berdampak kepada narasi yang kita buat sendiri. Kita boleh jadi menerima berbagai berita, tapi kita sudah punya ini nih yang nulisnya begini, ini begitu. Kita malah manusia mengkondisikan sendiri. Jadi waktu masuk ruangan ini sebetulnya saya melihat yang di belakang ini nih. Jadi kalau saya tips and trick bukan dari sisi agama, ini aja. Satu, apakah itu true, benar, helpful, mendatangkan manfaat atau tidak, memberi inspirasi atau tidak, penting atau tidak, kind atau tidak, baik, dalam artian tidak mengganggu orang lain atau tidak. Itu aja. Agama memberikan rambu-rambu umum, larangan menyakiti orang lain. Itu saja yang dipatuhi ya. Kalau ada banyak berita yang masuk, sayangnya ini mungkin beliau bisa jelaskan lebih jauh tentang problematika algoritma itu. Ya, karena yang bakal ditanyakan tentang berita-berita media sosial yang masuk itu karena jari kita sendiri. Kalau kita sering nontonnya konten-konten
Iya. ini nanti yang muncul itu juga kan, Iya, begitu betul. ya? Iya. Iya. Ya, menarik. Ternyata memang perlu juga kita mengkritisi sesuatu. Tapi Pak Kris, itu kan dalam menyikapin hal-hal tadi itu banjir informasi dan sebagainya, sebagai seorang wartawan kan dituntut untuk cepat, itu ya cepat menyampaikan berita, terus kemudian minimal sekian dan harus ada berita muncul dan sebagainya. Nah, untuk mencoba membuat suasana yang benar-benar tadi itu bisa benar-benar akurat dan sebagainya itu bagaimana? Sementara deadline waktunya itu sudah harus muncul begitu. Baik. Gitu. Apalagi informasi ya cepat. Nah, itu gimana tuh? Baik, pemirsa Ngopi TV ya. Jadi setiap wartawan Tribun Jabar ini dilatih dengan kecepatan. Itu betul ya, dilatih dengan kecepatan. Kalau zaman dulu itu wartawan ke kantor ngetiknya pakai PC gitu kan. Ya. Sekarang mereka melaporkan langsung dari lapangan. Ya. Bisa langsung dia mengetik langsung dari lapangan atau melaporkan menggunakan video. Ya, bisa connect langsung ke studio. Kan Tribun Jabar punya studio ya. Jadi ya laporan langsung bisa seperti itu. Jadi informasi akan nyampe ke sana. Nah, prinsip-prinsip tentang kebenaran itu mutlak ya, tidak boleh dilanggar gitu. Jadi teman-teman di lapangan sebelum informasi terverifikasi kebenarannya ya belum boleh dimunculkan gitu, kecuali apa yang bisa dilihat oleh mata itu bisa. Kayak misalkan kita datang ke lokasi longsor ya, kita bisa menceritakan bahwa keadaan di situ longsornya gini. Itu kan belum sampai pada angka-angka detail dan lain sebagainya. Nah, setelah itu akan disusul dengan informasi berikutnya. Dan itu diizinkan seperti itu ya? Iya, begitu. Baik. Dalam hal ini Pak, dalam hal mengcutter tadi itu hoax ya, itu dalam cepat juga harus akurat begitu ya. Kira-kira peran media itu, Tribun khususnya itu, untuk menjaga kepercayaan pembaca, barangkali ada trik tertentu? Betul. Jadi selama 26 tahun ya, Tribun Jabar berdiri, awalnya bernama Metro Bandung waktu itu. Kemudian kami diterima oleh masyarakat Bandung, kemudian kita mereposisi, memperluas wilayah liputan, dan sekarang menjadi Tribun Jabar. Nah, selama itu pula yang kunci utama kenapa kami bisa survive sampai hari ini itu adalah trust. Soal kepercayaan itu, kepercayaan pembaca kepada kami itu yang benar-benar kami jaga itu, kami jaga. Jadi bagaimana kami kemudian menjaga trust pembaca ya, kami tetap harus selalu memverifikasi semua informasi yang kita dapatkan, meskipun itu juga di media sosial yang katakanlah sangat viral sekali, kok di Tribun belum ada gitu ya. Itu karena kita harus memverifikasi dulu. Itu yang membedakan media arus utama seperti Tribun Jabar dengan media sosial. Kalau mereka tanpa verifikasi langsung di-publish gitu kan. Kalau kami nggak seperti itu. Karena ketika kita tidak verifikasi, ini akan menambah kesesatan di masyarakat. Kira-kira gitu. Biasa ya, ternyata trik-trik dari Tribun Jabar ini benar-benar perlu dicontoh gitu kan. Terakhir ya, barangkali bisa memberikan masukan kepada kami pemirsa semuanya dalam hal batasan tentang kritik ya, dari kritik atau kritik sosial, kritik media dan opini dalam pembedaan media itu, bagaimana batasan-batasan dalam kritikan itu dari sisi agama barangkali. Ya. Pertama tadi profesi jurnalis itu menurut beliau ibadah, dakwah, kemudian jihad ya. Ternyata dari penyampaian beliau juga sebetulnya laku sufi juga ya, tirakat juga. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini kita belajar satu hal yang paling inti, yaitu menahan diri. Nah, ini saya kira pesan yang sangat baik untuk kita semua.
marilah kita menahan diri. Kalau media arus utama mainstream seperti Tribun Jabar tidak tergoda, itu godaan, itu mengambil berita yang sedang viral ya, Luar biasa. godaan, tapi berusaha menahan diri. Nah ini harus ditanya resep penahan diri bagaimana ini. Ini luar biasa. Nah kalau ada berita tidak langsung kita forward, jari kita tidak dengan cepat bergerak ya. Iya. Tidak apa-apalah, tidak jadi orang yang pertama ya. Iya, Untuk ya ini godaan pengen jadi orang yang pertama. Saya nih yang pertama kali nge-share. Nah, itu tuh bisa berdampak fatal. Iya. Yang kedua, ada yang mungkin sebetulnya di dalam ajaran agama itu kita boleh memberitakan harta, bahkan ada satu dalam tanda petik ketidakbaikan. Al-Quran juga bercerita tentang perbuatan umat terdahulu, tentang Firaun dan lain sebagainya. Tapi ada beda antara fakta dengan, misalnya saya menyebutnya mungkin unsur sentimental. Ya ada fakta, kita sampaikan, cukup. Tapi kemudian nanti ada tambah-tambahan ini. Ini yang membuat masalah. Misalnya katakanlah ada oknum A yang melakukan kesalahan. Ini fakta sudah, pemberitaan sudah terjadi. Tapi berikutnya, masa oknum A begitu? Iya, nah ini nih yang jadi sentimen. Iya, betul. Itu bukan fakta yang disampaikan. Nah, kalau kita misalnya mau menyampaikan masukan, bahkan kritik pada pemerintah, pada siapa saja, sampaikan berdasarkan fakta itu. Iya. Nah, tidak perlu yang ini-ininya nih, yang sentimennya. Itu batasannya di situ. Ya, masalah terjadi pada yang sentimennya. Betul, ya. Kalau fakta tidak bisa dibantah dalam tanda petik, sama-sama terasa gitu ya. Misalnya ini kok harga-harga naik, memang terasa. Iya. Misalnya, tapi ketika ada tambahan sentimen ini, itu yang bisa jadi masalah. Baik, terima kasih. Sangat menarik pembicaraan tentang media, khususnya para penggiat wartawan yang menyampaikan berita. Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi sebagai bagian dari ibadah, amal saleh, jihad dan sebagainya. Juga dari itu ada Unsur sofistiknya ya. unsur sofistiknya Menahan juga diri, begitu, latihan menahan diri. Apalagi ini dalam bulan Ramadan kita harus berhati-hati menjaga diri, karena itu cocok sekali pembicaraan kita ini. Baik para pemirsa, kita sudah sampai di penghujung pada sesi edisi berhubungan dengan media massa ini. Kita bisa mengambil banyak hikmah dan teladan, khususnya para penggiat media. Di samping itu juga banyak faktor-faktor yang kita bisa pelajari, baik dari sisi kerja para wartawan, juga tinjauan-tinjauan agama yang berhubungan dengan media dan dakwah. Itu saja barangkali para pemirsa Ngopi TV dalam program Kunjul Hikmah di sesi khusus jurnalis dan media massa ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari pemicu untuk selalu beramal saleh. Dimanapun kita bisa beramal saleh. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.